Saya akan coba mulai mengingatkan kembali tentang metode dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim atau muslimah yang bertauhid. Kerangka berfikirnya dulu saya ingatkan kembali bahwa kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sama-sama mengetahui diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Betul gak? Tapi pada sibuk yang bukan ibadah kebanyakan. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah itu nomor satu. Cuma ya sejalan dengan tuntutan ekonomi, situasi yang melingkupi, sekolahan yang mendidik kita terlalu lama dengan cara-cara kita selama ini, sehingga ibadah ini tidak lagi menjadi fokus utama. Yang kita cari adalah apa yang kita mau di dalam hidup ini. Inilah tanpa kita sadari akhirnya kita semakin jauh dari Al-Quran. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menguatkan kembali, mengokohkan kembali semangat beribadah kepada Allah, tetapi berdasarkan ilmu. Ilmu itu yang sesungguhnya dari mana? Dari Al-Quran. Satu-satunya ilmu yang kita nggak boleh otodidak, nggak boleh belajar sendiri, harus pakai guru, itu belajar Quran. Nggak bisa sendiri, pasti salah. Orang yang belajarnya gurunya buku, maka kata ulama salahnya lebih banyak daripada benernya. Salahnya lebih banyak daripada benernya. Wa syaikhuhu syaitan, dan syekhnya biasanya setan di sini. Apalagi yang belajarnya mengandalkan Mbah Google, ya, kemungkinan besar salahnya lebih banyak lagi. Makanya al-isnadu minad-din, berguru dengan bersanad itu bagian dari beragama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Seandainya ilmu agama ini tidak diperoleh melalui sanad, silsilah sampai ke Rasul dari orang yang benar, maka laqala man syaa ma syaa. Maka akan berkatalah tentang agama siapa saja, terserah apa saja. Dia ngomong suka-suka. Nah, di sini pentingnya berguru, bersanad. Nggak boleh hanya sebatas baca buku. Nah, sekarang banyak nih ustadz-ustadz tiba-tiba mendadak jadi ustadz WA gitu. Memberi nasihat ke sana kemari, hadisnya benar, tapi karena dia tidak punya ilmunya, sehingga hadis ini di framing. Ini zaman sekarang nih, dicari hadis-hadis yang kira-kira sesuai dengan kepentingan kelompoknya, mazhabnya. Nah, ditambah lagi ketika sunnah sudah diperalat suka-suka, sehingga sunnah ini justru jadi pemecah belah. Jadi sunnah yang mestinya menjadi pemersatu umat Islam justru menjadi pemecah belah. Kenapa? Karena melihat sunnah itu dengan cara pandang yang tidak sesuai dengan asbabun nuzul daripada sunnah ini, sejarah yang melingkupinya. Sunnah ini ditujukan kepada siapa dari Rasulullah, kepada para sahabat, bagaimana konteksnya. Apa yang terjadi belakangan, akhirnya karena mungkin yang tradisional capek diserang oleh yang ini, bikinlah yang terbaru. Panggil dia non muslim, jangan panggil dia kafir. Nah, ini kan ramai sekarang. Nah, yang ngejawab pun tidak paham.
Yang ngejawab pun main serang habis. Jadi yang dibicarakan oleh kemarin tuh para ulama di Banjarnegara itu melihat kafir non kafir bukan dari sisi akidah tapi dari sisi kewarganegaraan. Nah ini juga bahasannya apa pentingnya buat umat saat ini, gitu. Apa maunya di tahun politik ini membahas beginian? Itu jadi udah tambah ruwet semuanya. Itu semua belum selesai dari pihak NU-nya sudah ada yang ngomong duluan, pengen kelihatan dominan. Ya udah, framing nih akhirnya. Berantem gak jadinya nih? Wah lagi rame di jagat medsos sekarang nih. Syukurlah yang tidak update itu. Kadang-kadang penting juga nggak update itu. Tapi kalau urusan agama ini nggak nambah ilmunya, nggak nambah update, ini yang bermasalah. Nah mudah-mudahan kita update di sini pada hari ini.